fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Pembina Desa Jayanti Bapak Haji Rebo Muhyiddin, dan yang saya hormati Bapak Camat Jayanti Bapak Yandri Permana SSTP beserta jajaran tim monitoring Kecamatan Jayanti, dan yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, dan yang saya hormati tim 11 Desa Jayanti, dan yang saya hormati Babinsa Binamas Desa Jayanti, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SD Jayanti 1, dan yang saya hormati Kepala Sekolah SD Jayanti 2, dan yang saya hormati Sekolah SMP ataupun SMK Asalam, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 16 Kabupaten Tangerang, dan yang saya hormati MA Darul Mutadiin, dan yang saya hormati Kepala Puskesmas Kecamatan Jayanti, dan yang saya hormati Bidan Desa Jayanti, dan yang saya hormati PKK atau Kader Posyandu Desa Jayanti, dan yang saya hormati LPM Desa Jayanti, dan yang saya hormati Karang Taruna Desa Jayanti, dan yang saya hormati Gabungan Kelompok Tani Desa Jayanti, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Desa Jayanti, dan yang saya hormati kelompok UMKM Desa Jayanti, dan yang saya hormati masyarakat penyandang disabilitas Desa Jayanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam diberikan sehat walafiat dan bisa bermuhajahah, bisa berkumpul di tempat yang sangat hikmah ini, tempat yang sangat luar biasa ini, di mana di tempat ini kita akan mengadakan musrembangnya desa, di mana musrembangnya desa ini adalah APBDes-nya Desa Jayanti. Masyarakat ataupun pemerintahan elemen-elemen di sini butuh ide-ide ataupun bantuannya untuk penyelenggaraan di Desa Jayanti. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan pahatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, kita cintai ini, bapak-bapak yang saya hormati, Desa Jayanti alhamdulillah di tahun 2023 ini pembangunan sudah mencapai 75%. Bantuan-bantuan hampir mencapai 90%, dan pendidikan mungkin di sini masih kurang, tapi akan saya tingkatkan di 2024 nanti. Ini berkat kerjasama pemerintahan Desa Jayanti, elemen-elemen Desa Jayanti yang mendukung 8%, 5%. Keadaan darurat dan pendesakan desa 10%. Mungkin paparan itu yang nanti paparan-paparan poin-poinnya akan dilaksanakan, diterangkan ataupun disampaikan sama Bapak Sekdes. Mungkin dengan ini pada tanggal 12 September
2023 Musrembang Desa Jayanti saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan serta arahan oleh Camat Jayanti kepada Bapak Yandi Permana SSTP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Rapi ini udah. Dari pertama masuk juga rapi udah. Luar biasa. Jayanti mau tampil beda aja. Silakan Bu Kapuskesmas. Alhamdulillah wassallallahu yang saya hormati Kepala Desa Jayanti beserta tokoh masyarakat Bapak Haji Rebo Muhyiddin, yang saya hormati rekan-rekan tim monitoring Musrembang Desa sudah hadir dari jajaran kasih dan staf Kecamatan Jayanti, yang saya hormati Puskesmas Jayanti, yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran Polri oleh Binamas Pangdam, Ketua BPD Jayanti beserta pengurus BPD, bajunya orang-orang ya, sehingga BPD atau BPBD ya? Jadi berat tipis ya, beti-beti. Selalu semangat BPD, terima kasih. Kemudian juga yang saya hormati para aparatur atau perangkat desa Jayanti. Ini tim, ayat tim 11, ayat tim sabar ada ya? Kenapa disebut tim 11? Para tokoh masyarakat, tokoh agama yang juga saya hormati, Ketua RW, Jaro, Ketua RT yang saya hormati, para Ketua Kepemudaan, Karang Taruna, kemudian LPM yang saya hormati, Ketua PKK Desa beserta pengurus PKK Desa yang saya hormati, hadir juga Ketua UPJ urusan zakat, karena kemarin Jayanti juara 1 zakatnya, jadi hadir Ketua UPJ. Tepuk tangan dulu Jayanti. Pendamping desa yang saya hormati, hadirin tamu undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan ya, untuk menyusun rencana kerja pemerintah desa Jayanti tahun 2024. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-Ibu saya hormati, saya terkesan sekali Lurah masuk sudah disajikan dengan UKM ya, luar biasa. Jadi Jayanti memang ada potensi pelaku usaha mikro ya Bu Lurah ya. Nah, ini harus terus ditingkatkan dan tentunya ini menjadi daya dukung bagi wilayah desa Jayanti untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian juga yang luar biasa lah, saya kira ini kalau dari 8 desa kayaknya paling apa nih? Secara penampilan paling nah, tinggal nanti tetap
substansi utamanya adalah usulan-usulan yang nanti sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga tentunya usulan-usulan yang menjadi kebutuhan lokal desa yang sesuai dengan kewenangan desa. Ya. Ini adalah momen yang sangat penting Bapak Ibu, oleh karenanya tadi Bu Lurah sudah menyampaikan untuk mengundang berbagai pihak ya, atau dari segala macam unsur masyarakat, baik dari unsur aktor sendiri, kemudian unsur masyarakat, unsur keagamaan, unsur pendidikan, kesehatan, juga buka puskesmas kayaknya baru hadir hari ini, spesial buat Jayanti kayaknya. Ini spesial buat Jayanti. Tapi mohon izin Bu Lurah dan Hadirin, hari ini ada 2 kegiatan musrenbang. Jadi saya nanti tidak bisa mengikuti sampai selesai. Nanti setelah ini, setelah saya memberikan arah kebijakan, saya mohon diri karena harus bergeser ke desa Dender. Ya, jadi memang kemarin juga begitu, sengaja saya paksakan satu hari ini ada 2 musrenbang saya hadiri semua, walaupun yang keduanya di akhir. Tapi setidaknya saya bisa hadir dan bisa memberikan arahan-arahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bu Lurah sudah menyampaikan isu strategis, dan ini juga perlu kita ketahui bahwa anggaran desa itu terdiri dari 3 komponen sumber pendapatan yang bersumber dari APBN, yang kemudian diturunkan dengan alokasi disebut dengan dana desa atau DD, itu dari APBN. Nah, kemudian ada juga yang dari APBD kabupaten. Nah, ini yang diambil dari dana hasil bagi hasil pajak atau disebut dengan DBH dan ADD, alokasi dana desa. Dan satu lagi bersumber dari Provinsi Banten atau yang disebut dengan Banprov, bantuan provinsi. Nah, ini ada 3 sumber pendapatan, dan ada 4 kelompok alokasi di dana, DD, DBH, ADD, dan Banprov. Sebetulnya kalau dirinci lagi ada yang retribusi dan sebagainya, tetapi itu dikelompokkan ke dalam DBH. Dan setiap alokasi itu ada arah kebijakannya. Nah, khusus untuk dana desa tahun 2024, fokus atau tema rencana kerja pemerintah desa yaitu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Ini jadi kaitannya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang nanti digerakkan untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Begitu. Ini sangat luas temanya. Nah, dari satu tema itu kemudian ada 7 arah kebijakan. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, ini sekarang itu ada beberapa kategori miskin, Bapak Ibu. Nah, kalau versinya BPS ini ada miskin, terus di bawah ada orang mampu ya, kemudian di bawahnya rentan miskin. Jadi sebelum miskin ada rentan miskin dulu, rentan miskin, kemudian miskin,
baru coba dulu lagi Pak. Ya, iya. Yang terakhir kemiskinan ekstrim, jadi miskin ekstrim. Ini ada 3 kategori miskin begitu. Jadi kalau yang rentan miskin itu tadinya dia mampu, dia bekerja, dia punya pendapatan yang layak lah atau sesuai dengan upah minimum kabupaten misalnya 4 juta atau 5 juta. Ternyata karena situasi kondisi misalnya kayak karena COVID kemarin ada pemutusan hubungan kerja, otomatis dia kehilangan pendapatan dan itu turun derajatnya menjadi rentan miskin karena ada penurunan kemampuan kehidupan gitu. Nah, kemudian dari rentan miskin ternyata semakin lama semakin terpuruk gitu. Turunlah jadi miskin. Ada kategorinya, pendapatan sekian lah gitu. Terakhir adalah miskin ekstrim. Kalau dilihat dari pendapatan itu tidak mencapai 500.000 satu bulan pendapatannya. Serabutan kerjanya kemudian lebih cenderung statusnya diberikan kepada yang sudah sangat lanjut usia, kemudian difabel atau disabilitas, artinya tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendiri seperti itu. Nah, salah satu penggunaan dana desa yang dari APBN ini digunakan untuk itu. Kalau tahun ini masih ada BLT yang besarannya 10-25% dari dana desa. Misalnya dana desanya 1 miliar. Nah, ternyata di Jayanti masih ada yang harus diberi BLT tahun ini. Itu harus dialokasikan 10-25% wajib. Tahun depan BLT-nya itu dialihkan untuk yang ini, untuk mengentaskan yang kemiskinan ekstrim. Tetapi lebih kecil presentasinya. Ini juga akhir lah, baru kan kabe, dengar hatena gitu ya. Nah tahun depan itu juga kemungkinan sebenarnya pengentasan kemiskinan ekstrim ini banyak bentuknya, tidak hanya BLT. Jadi bisa BLT, tapi kalaupun BLT itu nanti ada besarannya maksimal hanya 10% dari alokasi atau dari anggaran dana desa. Nah, tapi nanti ada ketentuan lagi dari pusat pengaturan seperti apa. Sekarang belum keluar. Kemudian bisa juga diberikan penguatan ekonomi keluarga. Kalau di PKK namanya UP2K. Ya. Di PKK namanya UP2K. Itu upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan keluarga. Memberikan modal usaha, memberikan pelatihan usaha dan sebagainya. Nah, kemudian juga memberikan stimulan berupa perbaikan kondisi rumah tinggalnya dengan bedah rumah misalnya. Itu juga salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Tinggal nanti dilihat kebijakan dari pusatnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, intervensi percepatan penyakit menular. Kalau di sini TBC ya, lurah ya. Itu juga menjadi arah kebijakan. TBC nanti bisa diberikan dengan cara promosi atau penyuluhan perilaku hidup bersih, karena TBC juga memang dari perilaku hidupnya. Kemudian bisa dengan pemberian stimulan makanan untuk yang penderita TBC dan juga nanti kerjasama dengan puskesmas seperti itu. Bisa bekerjasama dengan puskesmas untuk mengeliminasi TBC. Kemudian yang ketiga,
terkait dengan peningkatan ketahanan pangan baik nabati ataupun hewani. Jadi mau peternakan ataupun pertanian itu juga menjadi arah kebijakan untuk penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN. Kalau ketahanan pangan ini sebenarnya ada 3 tahap. Ada tahap pengembangan usaha dengan memberikan stimulan bibit ternak misalnya, bibit sayuran, bibit pertanian, pupuk dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap peningkatan produksinya dengan kalau pertanian membuat lumbung densa. Kemudian juga yang bersifat infrastruktur bisa. Irigasi sudah rusak, nah, diberi stimulan oleh dana desa, dibuatkan irigasi. Atau sawah-sawah yang tidak tersentuh oleh irigasi, dibuatkan program pipanisasi misalnya, dengan penyedotan air dari sungai yang jaraknya ratusan meter, dialirkan dengan pipanisasi seperti itu, sehingga pertanian produksinya bisa meningkat. Nah, yang tahap ketiga adalah pasca dari peningkatan produksinya, ya, dengan memanfaatkan alat-alat teknologi tepat guna. Misalnya kalau pertanian ada alat giling padinya, diberikan bantuan misalnya, seperti itu. Kemudian pengemasannya misalnya, kalau untuk usaha-usaha. Ya. Kalau tadi yang Lurah tampilkan itu juga sebuah upaya untuk peningkatan perekonomian. Kalau tadi asalnya dari umbi-umbian ya, Lurah ya, dari singkong, itu juga menjadi salah satu upaya untuk peningkatan di tahap ketiga tuh, di paskanya. Itu ketahanan pangan. Yang ketiga, yang keempat pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba, sosialisasi kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan anak-anak muda, kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang kreativitas anak muda, bisa mengalihkan perhatian anak yang tadinya tidak memiliki kesenangan, beralih memiliki kreativitas seperti itu. Banyak kegiatannya. Kemudian yang kelima, penurunan stunting. Nah, ini juga penting. Kita bicaranya bukan lagi pencegahan ya, kamusnya. Sekarang kita bicaranya sudah penurunan. Kalau pencegahan sudah kita lakukan, ya puskesmas sudah lakukan. Ada pemeriksaan kehamilan 1000 hari, bukan kehamilan, 1000 kehidupan, ya, sebelum kehidupan. Jadi dari mau nikah, remaja putri, ya. Kemudian nanti pas mau nikah juga, setelah nikah juga, ketika hamil, gitu ya, sampai pasca melahirkan. Nah, itu sudah upaya pencegahan. Kemudian di desanya ada pemeriksaan posyandu dengan bidan desa, pemberian PMT tiap bulan, itu upaya pencegahan. Nah, sekarang kita lakukan upaya penurunannya. Jadi upaya pencegahan tetap dilakukan, ditambah sekarang ada intervensi untuk menurunkan angka stunting. Berapa angka stunting di Desa Jayanti? 16 orang. Nah, ini yang 16 ini harus diintervensi. Intervensinya tidak bisa disamakan dengan yang melakukan upaya pencegahan, nggak bisa. Jadi dalam 1 bulan itu harus diintervensi pangan yang berprotein. Ini contohnya 1 minggu dilakukan pemantauan tumbuh kembang, kemudian diberikan intervensi pangan olahan yang bernilai protein tinggi, misalnya seminggu 2 sampai 3 kali. Dengan cara apa? Dengan cara door to door,
ya sama-sama tuh dari Puskesmas, bidan desa, sama kader kesehatan yang kemudian didukung dengan desa melakukan upaya door to door dari rumah ke rumah, dipantau anaknya, kemudian diberikan pangan olahan, apakah olahan telur, olahan ikan dan sebagainya, untuk memastikan bahwa anak itu dapat asupan yang baik, begitu. Sekaligus juga memberikan pemahaman kepada orang tuanya, karena ada saja kasus begini, ketika periksa ke posyandu ternyata kondisi berat badannya tingginya tidak seimbang misalnya. Nah, ibu ini minder, akhirnya bulan depannya gak mau datang begitu. Karena minder, malu lah begitu ya. Berarti tim ini yang harus turun ke rumahnya, jangan nunggu. Kita upayakan dengan intervensi seperti itu. Tinggal targetnya berapa bulan nih, apa 3 bulan, dalam setahun ini targetnya harus selalu ada. Sampai targetnya penurunan stunting itu 0 ya, 2%. Targetnya 0 stunting. Kalaupun ada, diistimewa lagi, jadi turun lagi, karena cepat itu. 3 bulan, 4 bulan itu langsung kondisinya insya Allah baik. Ketika memang asupan gizinya baik. Nah, jadi untuk stunting ini penting. Pencegahan tetap dilaksanakan, dan saya juga minta, karena ini arah kebijakan dari pemerintah pusat dan juga arahan dari Bapak Bupati, saya minta nanti di dalam RKPDS-nya masuk, ya, masuk untuk intervensi penurunan stunting, ya. Pemantauan tumbuh kembang anak dan stimulan pangan bergizi berprotein tinggi dari rumah ke rumah. Jadi nanti punya inovasi, tiap desa inovasi seperti itu. Itu stunting. Kemudian yang keenam, penggunaan untuk dana operasional desa itu hanya 3%, belum berubah. Mudah-mudahan bisa ditambah lagi, Bu. Karena operasional itu penting untuk keseharian, untuk yang rapat-rapat harian segala macam, banyak sekali itu. Kemudian yang ketujuh adalah optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau Puskesmas. Sebetulnya ini lebih ke arah memfasilitasi bekerjasama dengan BPJS, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memfasilitasi agar masyarakat bisa mengikuti jaminan kesehatan. Termasuk juga sudah UHC, atau nanti juga bisa dengan Puskesmas ya. Ya, jadi masyarakat ketika ada kebutuhan khusus yang tidak mampu, mau melahirkan atau mungkin ada sakit-sakit lainnya, itu enggak lagi sibuk ngedadak bikin BPJS begitu, tetapi sudah difasilitasi sehingga penanganannya bisa lebih cepat seperti itu. Itu 7 arah kebijakan penggunaan dana desa yang sebetulnya dari 7 itu kalau mau difokuskan sesuai arahan dari kabupaten ada 2, narkoba dan stunting, hanya 2 itu saja. Tetapi kalau seandainya desa merasa perlu ya untuk mengusulkan dari 7 arah kebijakan itu boleh-boleh saja. Itu diperbolehkan karena memang menjadi hal yang penting. Kemudian selanjutnya itu kebijakan dari desa. Selanjutnya adalah kebijakan dana bagi hasil yang ini bersumber dari APBD. Nah, kalau dana bagi hasil ini lebih leluasa. Ya. Pertama digunakan untuk melaksanakan program pembangunan yang menjadi kebutuhan lokal desa, yang menjadi atau sesuai dengan kewenangan desa. Bangun kantor desa misalnya, karena memang sudah harus ya, memiliki kantor yang representatif yang bisa memberikan pelayanan yang lebih nyaman kepada masyarakat, begitu ya, yang memberikan kenyamanan untuk yang kerja nih ya, kemudian yang
aman untuk menyimpan aset-aset, dokumen-dokumen, otomatis kantor juga harus dalam kondisi baik. Misalnya itu untuk kantor. Kemudian untuk membangun jalan, membangun drainase, kemudian untuk irigasi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan kewilayahan. Begitu. Kemudian juga untuk pendukung PAUD, pendukung posyandu, insentif kader posyandu jangan lupa. Itu karena di bidang kesehatan. Kemudian pendukung untuk profil desa kelurahan. Nah, ini untuk mendukung kemajuan indeks kemajuan desa. Ya, karena nanti update data dalam Prodeskel itu kan ini untuk menentukan kemajuan desa ini sudah masuk desa mandi, desa maju, berkembang, maju atau mandiri. Ya. Saya berharap ke depan Jayanti bisa mandiri. Karena tahun ini yang mandiri baru satu, baru Cikande. Ya. Nah, saya berharap tahun depan Desa Jayanti bisa naik status dari desa mandiri. Desa mandiri itu sebetulnya bukan mandiri kemudian tidak mendapatkan porsi anggaran dari pusat, tetap bahkan diporsikan lebih, ada tambahan dari pusat. Gitu. Kalau yang misalnya sekarang 1 miliar, tahun depan itu mungkin bisa 1,5 miliar untuk dana desa, ada tambahan porsi. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa mandiri ya, mudah-mudahan. Kemudian untuk sinkronisasi program pembangunan untuk mendukung desa yang bebas buang air besar sembarangan, desa ODM. Nah, itu juga dengan cara membangun jamban, memberikan bantuan jamban-jamban kepada masyarakat yang rumahnya kategori miskin tidak memiliki jamban. Sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan. Nah, jadi jangan ada lagi tuh masyarakat yang punya empang. Jadi empangnya nggak apa-apa boleh punya empang, tapi buat ikan beneran gitu. Ya. Jadi dari zaman itu langsung ada sepitengnya begitu ya, nggak ke empang. Kemudian juga untuk bedah rumah. Tadi bedah rumah untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat atau warga. Nah, itu juga masuk di GBH dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, silakan nanti hal-hal itu dirangkum. Saya kira nanti tim sudah menyusun ya dulu ya. Sudah menginventarisir usulan-usulan, tinggal nanti diskoring oleh peserta mana yang prioritas, yang sangat dibutuhkan. Kenapa harus prioritas? Karena kita ada keterbatasan anggaran. Nah, kemudian selain daftar usulan untuk rencana pembangunan desa, kami juga memerlukan daftar usulan untuk rencana pembangunan yang nanti akan dibahas di Musrenbang Kecamatan tahun depan di bulan Februari. Nah, dari sekarang itu daftar usulannya yang menjadi kewenangan kecamatan berupa pemeliharaan infrastruktur atau mungkin program pemberdayaan, dan juga yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat. Misalnya penambahan atau pemasangan PJU. Untuk PJU insya Allah tahun ini di akhir tahun ada, mudah-mudahan 20 titik dulu nih Pak Haji. Ya, karena Sekecamatan Jayanti saya dapat info ada sekitar 90 titik disebar ke Jayanti, ke Cikande, Pasir Kintung dan Dangdut. Itu mudah-mudahan nanti untuk gelap yang masih gelap, nah ini sudah ada penerangan. Nah, silakan diusulkan lagi seperti itu. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Jadi mari kita hidupkan Musrenbang ini untuk bisa
membangun atau membuat atau menyusun usulan-usulan perencanaan yang baik ya, yang memang bisa terus meningkatkan memajukan wilayah Desa Jayanti. Baik, terima kasih pada pembicara atas waktu beserta tim monitoring RKPDes tahun 2024 dan DU RKP tahun 2025. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa beserta rekan staf dan jajaran. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Jayanti serta Ibu Bidan Desa yang alhamdulillah telah hadir di acara Musrembang Desa Jayanti ini. Dan saya hormati Babinsa, Binamas hadir juga di acara Musrembang Desa. Dan yang saya hormati juga pendamping desa, para kepala sekolah sedesa Jayanti dan para RT RW, para kader PKK maupun Posyandu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna dan LPM serta hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami apabila tidak disebutkan baik lembaga maupun secara pribadi. Kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, mengawali rancangan RKP Desa tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rahmat serta karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan di Desa Jayanti di tahun 2024 nanti. Salawat beserta salam tidak lupa juga marilah selalu tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tidak lupa kepada pembina Desa Jayanti Bapak Haji Rebo Mihidin juga yang saya hormati, kebetulan hadir di tengah-tengah kita, yang selalu memberikan masukan-masukan yang positif dan membantu kami selaku pemerintah Desa Jayanti dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan pertama, sekilas Desa Jayanti, kami akan membacakan profil Desa Jayanti secara sepintas. Desa Jayanti merupakan wilayah daratan yang terletak di sebelah selatan kota kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 298 hektar. Tanah di Desa Jayanti kurang lebih 298 hektar, terdiri dari perkantoran, perumahan, serta ada sebagian perusahaan dan tanah kosong yang sudah dimiliki PT juga ada di Desa Jayanti. Persawahan juga ada di Desa Jayanti dan makanya petani di sini kita masih menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan pangan nanti di 2024. Dan sebelah utara Desa Jayanti berbatasan dengan Jalan Raya Serang, sebelah timur Desa Jayanti berbatasan dengan Desa Pasir Muncang, sebelah selatannya dengan Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, sebelah barat Desa Jayanti berbatasan dengan Desa Cikande. Pada tahun 2023 total penduduk Desa Jayanti yaitu 11.157, kurang lebih, dengan rincian perempuan 6.232 jiwa dan jumlah laki-lakinya 492 jiwa.
Dalam rangka penyusunan RKPDes, kami selaku tim 11, tadi ada yang bertanya apa sih tim 11? Tim 11 merupakan tim penyusun RKPDes yang ketentuannya sebetulnya mah tidak harus 11, tapi dari 7 sampai dengan maksimal 11. Nah, kami kebetulan kemarin di rapat pembentukan menentukan tim penyusun itu 11 orang. Jadi kami sebut tim 11. Jadi tugas kami adalah memilih arah kebijakan baik dari pusat, dari kabupaten maupun dari kebutuhan desa itu sendiri, dan berdasarkan RPJMDes desa yang selama 6 tahun perencanaan awal semenjak Ibu Kepala Desa menjabat, kami sudah menyusun apa sih target kita yang sampai dengan 6 tahun ke depan. Itu bagian daripada evaluasi yang kami susun pada RKP tahun 2024 nanti. Baik, dasar hukum yang pertama adalah Permendagri 114 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa. Yang kedua, Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang ketiga, Peraturan Bupati Tangerang nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang. Yang keempat, Peraturan Bupati Tangerang nomor 40 tahun 2022 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan daftar kewenangan lokal berskala desa. Yang kelima, Peraturan Desa nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa. Jadi selain daripada instruksi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa juga memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakannya berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Ada beberapa persen yang bisa kita tentukan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka pembangunan di Desa Jayanti. Selanjutnya, next. Baik, tadi sudah dibacakan oleh Pak Camat, sudah dipaparkan arah kebijakan prioritas nasional yang kami masukkan juga dalam rencana kerja di 2024 nanti. Salah satunya adalah optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Itu ada di Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi selain daripada masyarakat, perangkat desa juga telah melaksanakan program ini di tahun 2022 dan sampai dengan sekarang juga dimasukkan kembali. Dan yang kedua tadi pencegahan narkoba melalui kegiatan sosialisasi bahaya pencegahan penggunaan narkoba yang pada saat ini kita sering mendengar beberapa kasus di wilayah Desa Jayanti yang sangat memprihatinkan. Nah, itu perlu penanganan, perlu adanya pendekatan dan sosialisasi kepada terutama kepada generasi muda yang salah menggunakan atau penyalahgunaan bahaya nafsa. Nanti tahun depan kita akan melaksanakan serta mensosialisasikan bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya ada bantuan langsung tunai BLT Desa, masih kita masukkan juga di RKP tahun 2024. Tadi disampaikan oleh Pak Camat 10 sampai dengan maksimalnya adalah 25% yang dapat dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Tadi permasalahan utama itu video apa? Ya. Permasalahan.
Pada semuanya kan? Ini 5. Baik, waktu tinggal 3 menit lagi untuk sesi diskusi akan kita bacakan. Iya, yang di RT 30 ini kan juga selama di desa udah. Terus yang keduanya ini jangan status. Ini kata mana? Satu setengah menit lagi. Pada siang hari ini akan dibacakan oleh rekan saya, Saudara Endi Sukadi. Oleh-oleh dari ubi, serba dari ubi semua. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada ubi lumer, ada getuk, banyak ya. Ini produk UMKM Jayanti. Silakan dicoba. Borong Pak, 1000-an Pak, ayo Pak, buat istri. Dari mana kan? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Silahkan dicoba, kok suruh beli. Beli Pak. Coba beli Pak, ayo Pak. Boleh coba satu, tapi belinya minimal 30.000. Ya, ayo pilih. Ini yang terkenal. Desa Jayanti tahun 2020 untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Ini rankingnya 1 semua ini, luar biasa. Jadi seperti biasa kegiatan rutin mulai dari desa sampai dengan laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau desa itu adalah kegiatan rutin di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan dan buat masyarakat desa. Ada 5 drill kegiatan masalah pembangunan desa, pertama peningkatan jalan pemerintah, komit, sampai juga ini aja kali, jalan komit, sama berkomunikasi dengan tinggi,
kemudian ada juga bekerja dalam berapa harganya? semal Getuk air. tanah Pakai box. Ada aja plastik aja. Kasih daun aja. Daun. Daun. dari Iya, dari Universitas Islam hobi. Itu minuman apa? Enggak combro. Ubi lumer. dan semua yang terangkum dalam rancangan Pemerintah Desa tahun 2024 jadi kemungkinan besar terjadi. Jadi, kalau pilih ranking 1, ranking 2 pasti 20.000, makanya ranking tinggi. Ini 20.000. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Oke, cukup. Oh, masih ada tampil. Selanjutnya, tanggapan tim monitoring Kecamatan Jayanti. Disilahkan. Ibu Kepala Desa beserta pengguna desa yang saya hormati Ketua BPD beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa disebutkan satu persatu seyogianya. Dalam tatip tidak ada tanggapan sebetulnya, kita hanya memberikan arahan dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh pimpinan kita yaitu Pak Camat. Dari apa yang tadi sudah kita lihat, dari 7 program yang memang menjadi program prioritas Kabupaten Tangerang, semuanya sudah masuk. Dan yang kedua, dari sisi susunan acara mulai dari depan, di sini para tamu undangan, terus penyampaian materi, kami tim monitoring Kecamatan Jayanti menilai atau melihat bahwa dari 4 desa yang sudah kami kunjungi, jadi Desa Jayanti lah yang kita kasih apresiasi sangat. Jadi kami tim monitoring mengucapkan banyak terima kasih karena memang ini hajatnya desa untuk bisa membangun desa lebih baik lagi ke depannya dan lebih bagus lagi. Semua sudah masuk, tinggal dari semua 4 desa yang tadi sudah kita laksanakan, mudah-mudahan tidak hanya dari sisi penampilan, tata tertib dan lain-lain, tapi dari sisi pelaporannya pun Desa Jayanti ini kita harapkan bisa lebih cepat dari desa yang lain. Mohon kiranya disegerakan karena ini menjadi unsur penilaian juga bagi kami. Apakah nanti ada anggaran tambahan atau apa, kita juga tidak tahu. Mungkin nanti surprising dari Pak Camat terkait dengan hadiahnya dan juaranya nanti siapa. Karena kita akan bersaing dengan tim A. Nah, tim A juga nanti membawa juaranya masing-masing. Dari 4 desa kita sepakat ya Pak Kasih, bahwa di tim B yang juara satunya adalah Desa Jayanti. Itu Desa Pangkat. Nah, tinggal dari 2 desa yang kita kumpulkan ini, mana yang paling tercepat dari sisi pelaporan, karena itu juga penting. Tadi kita
sudah koordinasi dengan Pak Sekdes bahwa hari ini ada penandatanganan berita acara musrembang ya beserta dengan lampirannya. Mungkin dibandingkan dengan yang lain, kalau hari ini jadi Pak Sekdes, jadi alhamdulillah. Berarti pelaporannya hari ini masuk Pak Fikri sudah dicek? Sebentar, oke. Nah, tuh luar biasa. Berarti paling cepatnya. Langsung berita acara pelaporan selesai. Luar biasa. Saya nggak tahu harus ngomong apa nih, speechless nih melihat sponsorshipnya dari Desa Jayanti, luar biasa sekali. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Desa Jayanti atas penerimaannya dan lain-lain. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan serah terima. Dikasih lihat tanda tangan. Pak,